Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawi Lama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan 7 pusaka atau peninggalan dari Sunan Kalijaga. Untuk urutan yang keempat kita ada penjelasan dari api alam. Jadi api alam adalah salah satu peninggalan Sunan Kalijaga yang sangat terkenal. Peninggalan yang satu ini sangat unik karena api menyala terus-menerus tiada henti. Jadi selama ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga, api ini terus menyala. Orang lain juga ada yang menyebutnya api abadi. Pasalnya api ini tidak pernah padam dan terus-menerus menyala. Dari sumber yang kami dapat konon, api ini terbentuk ketika Sang Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya ke tanah untuk hendak berdakwah. Jadi ketika tongkatnya Sunan Kalijogo ditancapkan, lalu beliau berdakwah, ketika dicabut timbullah yang namanya api abadi ini. Tak lama kemudian lubang tempat Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya keluar gas alam yang menjadi api berskala 1,5 meter. Jadi tingginya 1,5 meter. Api ini juga konon pernah digunakan oleh Empu Supo dalam pembuatan keris-kerisnya. Dalam penjelasan lain kan sudah saya jelaskan bahwa Empu Supo ini salah satu dari pembuat keris Kiai Carubuk miliknya Sunan Kalijogo. Jadi salah satu keris-kerisnya itu pernah untuk pengapiannya menggunakan api abadi ini. Namun sekarang api alam sengaja ditimbun dengan batu kapur agar tidak membahayakan orang sekitarnya. Jadi dulu apinya itu sangat besar, berskala sekitar 1,5 meter ketinggiannya. Jadi sekarang biar tidak membahayakan orang yang mengunjunginya, itu diberi batu kapur. Yang kelima ada sumur Jolotundo, ya. Sumur Jolotundo ini sumur yang sangat terkenal, terletak di Demak, Jawa Tengah, kurang lebih 200 meter dari makam Sunan Kalijogo. Banyak yang meyakini bahwa air yang terdapat di sumur ini sangat bertuah. Maksudnya bertuah ini berkhasiat. Tidak sedikit orang yang datang ke sumur ini hanya untuk mengambil air keberkahannya. Banyak yang berbondong-bondong, keluarganya diajak, sampai rombongannya diajak, hanya untuk mengambil air yang berada di sumur Jolotundo ini. Banyak yang datang untuk berwudu, mandi, dan ada juga yang membawanya dibawa pulang. Dari berbagai cerita masyarakat setempat, jika mengambil air dari sumur tersebut, sumur Jolotundo, harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari masyarakat memang mitosnya harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesudah mendapatkan air harus mengucapkan amin. Entah maksudnya apa, yang kita hubungkan dengan apa ya? Dengan sesuatu yang baik. Ini memang diharuskan sesuatu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ada juga yang mengatakan jika menggunakan air sumur tersebut untuk mandi, penyakit yang derita akan sembuh. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin mendapatkan keberkahan dari air, nanti bisa datang ke sana. Jikalau mendapatkan suatu penyakit, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Yang nomor 6 ada jimat baju galuh. Jimat yang satu ini bernama baju galuh. Bagi kalian yang menyukai benda-benda pusaka, pasti tidak akan asing dengan namanya jimat baju galuh. Jimat ini terbentuk
tidak seperti namanya. Bentuk dari jimat baju galau ini berupa kain yang mempunyai dua ujung. Kain memiliki dua ujung. Ujung satu diikatkan ke jempol kaki dan ujung satunya dipakai di leher seperti memakai baju. Jadi yang satu ujungnya di jempolan, yang satu di leher. Untuk itulah dinamai jimat baju galau. Efek dari memakai jimat baju galau ini adalah bisa berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Narani kalau bahasanya lempit bumi itu, seperti teleportasi waktu ya. Mungkin jimat ini yang dipakai Sunan Kalijogo saat beliau menjadi berandalan, yaitu dengan terkenal julukan Brandal Lokajaya, untuk merampas harta para saudagar untuk dibagikan ke masyarakat yang kekurangan. Selanjutnya untuk yang ketujuh dari pusaka peninggalan Sunan Kalijaga adalah tasbih. Jimat atau pusaka yang satu ini adalah peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo yang masih tersimpan rapi di museum. Jadi sampai sekarang untuk tasbih ini masih terjaga keasliannya. Jauh sebelum tasbih ini dimuseumkan, konon orang yang memakai tasbih tersebut akan lebih cepat terkabul doanya atau lebih mustajab. Tasbih milik Sunan Kalijogo ini adalah tasbih yang paling sakti di antara para wali lainnya. Jadi kalau diukur dengan kesaktian dari tasbih-tasbih milik para wali lain, ini tasbih Sunan Kalijogo ini jauh lebih sakti. Tempat Sunan Kalijogo mendapatkan tasbih ini adalah di Laut Merah. Saat sang Kanjeng Sunan berzikir, saat itu para jin dan alam sekitar menghendaki pemberian sebuah balok kayu yang konon berasal dari Laut Merah. Sunan Kalijogo membuat kayu menjadi butiran kecil yang disebut dengan tasbih. Demikian penjabaran dari 7 pusaka peninggalan Sunan Kalijogo. Apabila ini bermanfaat, nanti dapat diambil hikmahnya, yang kesemua itu adalah tidak lari dari kuasa Allah. Jadi dari bentuk kesaktian karomah para wali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita miliki, kelebihan apapun yang kita miliki, itu monggo kita arahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.